Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang kami sukai, para pencinta alam dan para kawan-kawan yang bergerak di bidang konservasi, kita terus berkembang untuk membentuk satu satuan-satuan, kelompok-kelompok kerja. Dan pagi ini saya mendapatkan tamu istimewa, yaitu Regina. Panggilannya Rere. Regina adalah seorang penulis. Regina adalah seorang fotografer. Regina ya juga suka masuk dalam hutan, mendekati masyarakat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama mendorong kaum muda, kaum milenial. Rere, selamat pagi. Iya, pagi Bro. Masih agak serak ya. Karena terus ini. Iya, saya keliling kota terus untuk campaign dengan buku ini, buku terbaru saya. Jadi bukunya ada berapa, Re? Bukunya udah 7. 7 buku? Cuma yang khusus untuk wildlife 3 ini. 3 ini. Jadi ini kawan-kawan mudah-mudahan kelihatan ini. Jadi bukunya bernuansa spesies, satwa liar, mungkin hutan ya, Re, ya? Iya, hutan juga, iya. Tetapi adalah sangat menggugah. Saya sudah baca salah satu bukunya, yaitu yang berjudul Before Late. Jadi banyak sekali bukunya. Nah ini saya tertarik juga dengan tulisan Before Late. Rere, kenapa pakai kata Before Late? Sebenarnya kenapa ya? Awalnya tuh karena saya berpikir takut sebelum terlambat gitu. Sebelum terlambat kita harus punya kesadaran gitu kan. Harus mulai melek gitu loh. Harus mulai buka matamu. Sebelum tiba-tiba terlambat, artinya udah habis nih, udah nggak ada gitu kan. Nah kalau udah terlambat kan yang tersisa hanya penyesalan ya. Penyesalan. Jadi kalau bisa sebelum terlambat, ayolah kita menyadari hal ini, melek untuk ya berbuat sesuatu lah gitu. Sesal tak ada gunanya. Iya. Re, jadi ini juga luar biasa ya. Re termasuk milenial muda ya? Milenial. Pakai muda nggak? Milenial aja deh. Jadi S1 di mana dulu? S1 saya di Visipol UPN Jogja. Oke, di Jogja. Jadi apa itu? Tesisnya itu apa, mengenai apa itu? Kalau waktu dulu itu banyak ke fotografi, skripsi saya fotografi. Fotografi, iya. Jadi cocok lah kalau sekarang menyukai foto-fotoan ya? Iya, karena kebetulan dulu saya kerja di kantor berita Antara. Saya jurnalis foto gitu. Jadi ketika saya mengerjakan skripsi itu, saya sudah mulai kirim sebagai kontributor di gambar-gambar. Iya, berita gitu. Tapi kan mengenai satwa liar toh? Waktu itu belum, masih umum lah. Ya makanya saya waktu itu skripsinya soal fotografi. Belum kesini. Tapi ada hubungannya antara fotografi dengan mencintai alam akhirnya ya? Akhirnya. Re, ini kan ngambil S2? Ya. Di SIL? S2 saya di SIL, Sekolah Ilmu Lingkungan Salemba, ya, Jakarta. Itu apa sehingga berpindah dari soal foto memoto kemana ilmu lingkungan? Karena ketika saya masih jadi jurnalis foto di Antara itu, Prof, saya sudah mulai tertarik sama isu-isu konservasi dan lingkungan ya, terutama wildlife gitu. Satwa liar? Iya, kayak buku Orangutan ini kan tahun 2012. Nah, saya masih jurnalis Antara gitu. Lalu selama saya tertarik itu, saya juga belajar sendiri gitu kan. Sehingga akhirnya setelah tahun berapa ya, saya ambil S2 itu 2020. Saya merasa kok kurang cukup kalau belajar sendiri gitu kan. Makanya saya akhirnya daftar di SIL UI. Terus saya pengen mendalami soal konservasi lingkungan gitu. Yang ada gurunya lah gitu loh. Kalau belajar sendiri kan kadang mau nanya naik siapa ya gitu kan. Ya akhirnya ya alhamdulillah lulus tepat waktu. Pada saat COVID kemarin. Dan sekarang mengabdikan diri. Ya. Soal konservasi satwa liar. Kemana aja itu anunya?
saya masih Kalimantan Sumatera sih, Prof. Kalimantan Sumatera. Kayak orangutan ini kan dulu di Kalimantan. Lalu yang ini, yang Before It's Too Late ini ekspedisi hutan Sumatera. Jadi saya melakukan ini sama isinya, Prof, cuma ganti cover doang. Jadi perjalanan saya menyusuri hutan Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Tidak hanya spesiesnya, saya juga karena mungkin saya sebenarnya backgroundnya sosial. Saya bukan orang spesies kan. Maksudnya ilmu saya kan, saya backgroundnya sosial gitu. Berarti ada kaitan dengan manusia? Iya, makanya di buku ini saya juga kayak masuk ke suku-suku pedalaman kayak di Mentawai, Talang Mama, lalu Anak Dalam. Jadi saya pengen melihat bagaimana mereka merespon hutan itu kayak gimana sih gitu loh. Terus itu ada di buku ini juga saya cerita gitu kan. Walaupun sesekali ada juga saya ikut teman-teman Polhut misalkan nangkep pemburu gitu. Sampai ada nangkep pemburu. Iya. di buku yang ini yang terbaru juga ada nangkep pemburu. Gitu. Jadi memang banyak hubungan antara masyarakat dengan spesies atau hutan gitu. Gitu sih, Prof. Baik, kawan-kawan. Sangat menarik ya berjumpa dengan Rere. Itu kita semua semakin terkesan. Jadi bukan hanya melihat barangnya, ada gajah, ada harimau, ada orangutan, tetapi juga masuk ke suku-suku pedalaman, Talang Mama, suku Mentawai, mungkin suku Dayak di Kalimantan ya, Dayak sempat ya. Dan mereka mempunyai tribe, mempunyai cara-cara hidup dengan alam, cara-cara memelihara alam, memanfaatkan, sehingga kita coba lebih jauh lagi dengan Rere. Re, itu ya saya sendiri sangat salut kepada the local people, kepada Rere kan gitu kan. Kenapa timbul pemikiran cinta alam? Nah, itu Prof. Itu kayak tiba-tiba gitu loh. Jadi sekitar tahun 2011 saya di tengah-tengah saya lagi meliput ya kan, karena dulu saya jurnalis gitu. Terus saya melihat tayangan televisi soal pembantaian orangutan. Itu di hari Sabtu siang, saya inget tuh. Nah saat itu saya nggak sempat nonton, nggak full. Entah kenapa, minggu depan ya, diulang tayangan itu. Iya, dan saya akhirnya nonton full. Dan cerita apa itu waktu itu yang dikeluarkan? Pembantaian orangutan yang sangat masif lah gitu. Di Kalimantan. Karena perubahan ini kan, alih fungsi hutan menjadi kebun kan. Terus di situ orangutan dibahas bagaimana mereka banyak dibantai karena dianggap hama. Saya penasaran kan, berangkatlah saya izin ke redaktur saya gitu kan untuk saya mau liputan orangutan di Kalimantan gitu. Terus tapi biaya sendiri ya karena ini kan bukan penugasan kantor gitu. Nggak apa-apa aku bilang. Pada saat saya berangkat itu, di situ saya ketemu sama salah satu orangutan di Kalimantan yang salah satu penjaga hutan? Enggak, orangutan. Ketemu sama orangutannya? Iya, ketemu sama orangutannya dan kami bertatapan mata gitu dengan kan. orangutan itu? Iya. Dan mata itulah yang mengganggu saya gitu loh. Mengganggu dalam hal saya kepikiran gitu. Kenapa ya matanya seolah-olah minta tolong. Minta tolong? Tolonglah saya. Saya nangkepnya dari sorotan mata itu. Iya. Saya sih nangkepnya itu ya, Prof. Bahkan sampai detik ini kalau saya merem gini, saya masih bisa membayangkan mata itu gitu. Terus gara-gara mata itu saya terusik tanda petik ya. Maksudnya gila apa yang bisa gue lakukan nih gitu kan. Karena ketika di Kalimantan kan saya juga dengar banyak cerita-cerita kan soal pembantaian juga. Ya akhirnya saya nggak punya pilihan lain atau apa yang bisa gue lakukan gitu. Makanya akhirnya karena saya bisa yang saya bisa lakukan adalah saya motret dan menulis. Maka akhirnya menjadi buku ini. Apa judulnya? Orangutan Rhyme and Blues. Rhyme itu artinya puisi, blues itu kesedihan. Jadi puisi kesedihan orangutan. Jadi ini lebih banyak kepada filsuf juga yang diungkap oleh Rere ya? Iya, jadi saya pengen bercerita menggunakan fotografi gitu kan, dan sedikit tulisan gitu, bahwa ada kesedihan yang ingin saya sampaikan gitu loh, tentang orangutan Kalimantan. Dan alhamdulillah
ini berhasil dilahirkan dengan segala keringat dan usaha. Jadi kayak, wah gila sih, aku udah kayak habis-habisan gitu kan. Karena saat itu memang susah ya cari bantuan gitu, Prof. Jadi saya menguras seluruh tabungan gitu. Terus untuk PP Jakarta Kalimantan gitu kan. Sampai akhirnya lepas liar di Kalimantan. Jadi ini ceritanya selama mereka direhab sampai dilepas liarkan. Sederhana sih, Prof. Tapi di situ saya pengen memperkenalkan kita punya ini loh, gitu loh. Persis. Satu ini. Dan saya lanjutkan lagi dengan buku ini, Ekspedisi Hutan Sumatera. Ini 2019. Ya sudah, akhirnya mengalir begitu aja, yang makin lama makin suka, makin pengen tahu, pengen berbuat sesuatu. Gitu. Ya. Kawan-kawan semua. Seorang Regina sampai ludes menjual apa yang dimiliki di ruang kosnya demi untuk satwa liar. Begitu loh, Le? Iya. Iya, sampai satu kamar itu habis. Televisi, TV ya. Dulu TV-nya tuh ya TV murah lah, TV kecil gitu kan. TV, player DVD dulu kan. Kipas angin. Sampai sepatu Doc Mart saya gitu, saya jual. Semua pokoknya jual. Tabungan semua saya jual gitu. Karena sayangnya kepada... Iya, saya tipe orang all out gitu ya, Prof. Jadi saya nggak suka setengah-setengah. Dan ya sudah kepalang basah, saya pengen bikin ini gitu kan. Jadi akhirnya tercapai membuat ininya. Alhamdulillah. Dengan itu tadi, dengan seluruh kalau dibilang harta kekayaan tadi dikira harta yang berkelimpangan. Ya pokoknya tabungan saya habis bis gitu, ludes. Bagaimana reaksi dari orang-orang dekat? Tentunya Rere. Ibu saya sangat protes pada awalnya. Sangat protes? Awalnya sangat protes. Mungkin lebih ke khawatir ya. Khawatir dan kayak ngapain sih cewek gitu kan. Terus ngabisin uangnya gitu. Semuanya. Untuk seperti ini gitu kan. Bahkan ada titik di mana saya izin mama untuk Ma aku mau ikut lepas liar orangutan di Kalimantan. Kayaknya seminggu lebih aku nggak ada sinyal gitu. Mama nggak ngasih izin gitu. Itu yang oh my god. Terus tapi saya tetap berangkat. Melawan mama. Saya bilang, "Mah, pokoknya aku udah minta izin ya," aku bilang gitu. Ini niat baik gitu kan. Terus ya ibu saya diem aja gitu kan. Hingga akhirnya ketika ini di launching, ini kan di launching di Jakarta, di kantor saya di Antara, di Pasar Baru. Pasar Baru, ya. Terus mama tadinya nggak mau datang juga tuh. Tiba-tiba di tengah acara mau mulai, mama datang. Memangnya di mana tinggalnya mama? Mama sekarang di Cilacap. Sebelumnya di Cilacap. Iya. Jadi orang sana. Enggak, bapak ibu orang asli Pariaman, Sumatera Barat. Pariaman. Tapi merantau lah biasa ke Jawa kan. Terus mama datang dan dia dia terharu lah melihat karya. Iya. Dan saya kan pameran foto tunggal juga tuh kan. Terus yang datang banyak, bahkan bos-bos saya di Antara juga ngasih selamat ke mama. Selamat ya ibu, anaknya ini loh rajin banget, hebat tuh. Terus mama tuh terharu gitu loh kan. Hingga titik itu terus mama, kamu nggak ke hutan gitu. Jadi suka nanya. Udah mulai cair. Iya, kok kamu nggak ke hutan lagi gitu? Iya ma, minggu depan misalkan gitu. Dan ya sampai sekarang lah masih support gitu, alhamdulillah. Dulu wah keras banget mama. Iya. Perjuangan, Re. Perjuangan yang kedua, Re. Tadi pertama ya. Iya, restu ibu ya. Restu ibu yang nomor satu itu ya. Yang saya merasa bangga. Yang kedua adalah tentu ada perjuangan yang lain. Re barangkali ya generasi muda, milenial, maaf ya punya pacar berarti kayak gitu. Ya, gimana itu? Kadang, nggak semua pasangan kita itu support ya. Pasti. Jadi kan kadang-kadang, wah di dalam hutan nggak ada sinyal, cowok semua gitu kan. Iya. Kan mungkin pikirannya udah wah gitu. Terus jadi ya susah kadang-kadang ngasih pengertian gitu kan, misalnya ke pacar atau kemana gitu. Apalagi 2 minggu nggak ada sinyal, cowok semua bener-bener terputus hubungan. Iya. Jadi balik-balik, udahlah kita udahan aja. Udah. Makanya kayak lepas liar orangutan ini kan kita berangkat duluan, Prof. Tim.
kita jalur darat dan laut, sungai ya. Yeah. Nah orangutan itu kan nyusul gitu, jadi kita prepare buat lepas liar. Gitu. Dan itu memang bener-bener cowok semua. Yang waktu itu di Borneo Orangutan Survival Foundation ya, BOSF. Itu emang cowok semua, saya perempuan sendiri, dan ya tapi mereka sopan sih, baik gitu. Saya rasa semua tergantung kita ya, asal kita sopan dari cara bicara, cara berpakaian semua gitu kan. Saya yakin orang juga akan respect sama kita kok gitu. Ya alhamdulillah sih nggak ada aneh-aneh lah. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan Rere merasa bahagia. Happy banget. Sangat. Iya sangat. Ini kawan-kawan luar biasa ini. Jadi artinya bahwa seorang Regina, seorang Rere, akhirnya ibunya mendukung. Walaupun pacarnya barangkali belum ada yang mendukung sampai sekarang. Tapi insya Allah nanti. Jadi ini suatu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan lahir, batin, bahkan kalau menurut coro Jawa yaitu bondo. Ya Re ya. Betul. Kenapa bahagia Rere sekarang? Saya bahagia karena saya melakukan hal yang saya suka. Saya happy gitu. Bahkan seperti Prof bilang tadi, meskipun terkuras semuanya ya, tenaga apa gitu kan. Kayak sekarang kan juga saya kurang fit nih sebenarnya. Karena abis persiapan lahir buku ini kan lembur-lembur juga gitu kan, Prof. Pasti. Begitu lahir, besokannya kita langsung saya langsung roadshow nih. Jadi saya bikin roadshow nanti 16 kota kan. Ini berturut-turut nih, Prof. Majalengka, Kuningan, Cirebon, hari ini di Bogor, minggu depan di Bandung. Jadi 3 malam ini berturut-turut tuh. Gak tidur dong berarti, Re? Ya di mobil gitu. Saya masuk angin agak batuk nih kan makanya. Cuma saya happy gitu loh. Saya sangat happy. Terus walaupun saya nggak bisa ngobrol sama mereka ini, sama si gajah, saya kadang-kadang pengen deh ngobrol sama mereka gitu kan. Cuma kan nggak mungkin kan. Makanya tapi saya yakin mereka tahu niat baik saya gitu kan. Dan nggak tahu ya, saya happy banget, apalagi ketika beberapa kota kemarin, Prof, si pengunjung itu, bukan pengunjung, audiens saya itu kan datang dari orang-orang muda semua. Iya. 95% anak muda, dan backgroundnya itu nggak semua fotografer, nggak semua penulis, bahkan mereka tuh ada yang petani, ada yang mereka macam-macam lah backgroundnya kan. Anak SMA bahkan ada tadi malam di Kuningan. Itu mereka semalam masih di Kuningan? Iya, saya baru nyampe Bogor jam 2:30 tadi dini hari. Terus karena nanti ada ngobrol ini juga kan di perpustakaan Kota Bogor. Itu anak-anak muda itu excited banget. Bahkan mereka bilang gini, Mbak, apa yang bisa kita lakukan ya gitu loh. Itu saya rasanya nyes gitu loh, kayak sudah dibayar dengan walaupun mereka mungkin nggak beli bukuku gitu kan, tapi mereka ngomong, Mbak makasih ya udah berbuat seperti ini gitu kan, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai milenial gitu, atau wow, itu saya rasanya seneng banget gitu loh ketika berhasil membuat mereka pengen do something gitu loh. Jadi menurut Rere, bahwa sekarang dengan pengalaman Cirebon, Kuningan, Bandung, tentunya sebelum juga ada ya berpengalaman. Itu orang-orang muda, anak-anak muda, kaum milenial, itu banyak pay attention mengenai conservation management. Banyak. Cuma mungkin menurut saya informasinya kurang lengkap mungkin ya. Terus jadi kita kasih stimulus seperti ini menurut saya, Prof. Ketika saya ngomong tuh mereka, wow, nggak nyangka. Tapi mereka lalu meng-compare dengan kondisi di tempat mereka. Misalnya kayak semalam di Kuningan, itu kan semua gunung cerme ya, Prof. Mereka bilang, mereka cerita soal macan tutul, mereka cerita soal satwa-satwa di situ juga, seperti yang di mana Cirebon apa ya, katanya dulu tuh pagi ada monyet yang kalau mereka nyebrang itu motor kendaraan tuh diem semua, ngasih kesempatan kepada monyet. Iya, monyet ini lewat gitu. Terus tapi kok itu udah nggak ada ya gitu. Jadi kita diskusinya nggak hanya soal satwa liar kita yang ada di Aceh dan Sumatera Utara ini, tapi juga di-compare dengan di kondisi mereka gitu. Apa yang terjadi di situ? Iya, mereka sharing soal macan tutul, harimau Jawa gitu kan. Jadi
kayak diskusinya tuh jadi menarik gitu loh, Prof. Karena ternyata mereka tertarik, cuma mungkin kurangnya informasi atau mereka nggak tahu cari kemana infonya gitu. Apalagi kalau kayak nyari data-data itu kan agak susah ya soal wildlife gitu. Kayak gitu sih, Prof. Berarti seorang Rere menghadapi sekian milenial, Sumatera, Jawa, Papua. Bagaimana caranya mendukung lahirnya Rere-Rere lain? Iya. Iya sih, karena saya kepingin juga menciptakan, makanya saya tuh setiap datang ke suatu kota suka ngomporin gitu loh, Prof. Iya, saya panas-panasin gitu loh. Saya racuni mereka, racuni tanda petik ya. Jadi apa namanya? Ya mungkin akan ada yang bisa jadi yang lebih gila daripada saya gitu kan, yang sampai istilahnya gila ya, cocok gitu, sesuai itu ya. Karena kemarin juga mereka nanya kenapa Mbak Rere sampai nggak tahu juga ya gitu, saya bilang. Dan saya keras kepala gitu untuk melahirkan ini semua. Karena saya rasa untuk kebaikan harus keras kepala ya. Jadi kalau nggak keras kepala dan nggak sedikit gila, sangat sulit, saya bilang. Detik ini, nggak tahu nih jam berapa sekarang, jam 10.40, saya mendapatkan orang gila kedua. Setelah Ali Kodra. Gitu 60 tahun yang lalu saya dianggap Ali Kodra gila. Tapi saya mengatakan, saya nggak ada masalah. Karena ini kebenaran untuk alam. Akhirnya terbukti sekarang. Ada orang gila baru. Ada orang gila baru juga. Iya. Oke, Re. Jadi kalau gitu, optimis ke depan tentang konservasi alam. Saya berharap besar, tapi kok saya sulit untuk optimis ya. Sulit untuk optimis. Iya, karena saya melihat di apa kenyataannya gitu ya yang terjadi, masih banyak ego yang terlalu. Ego. Iya. Ego sendiri atau ego kelompok atau ego apa? Ya, ada di situ ada ego pemerintah di situ, ada ego NGO di situ. Antar NGO aja kadang aja masih slack gitu kan. Terus di tubuh pemerintah sendiri juga saya lihat nggak semuanya satu ada benteng-benteng, irama. Iya, mereka tuh nggak seirama kalau saya lihat. Terus belum lagi distorsi komunikasi dari pemerintah pusat ke bagian tapak gitu ya. Tapak itu nggak nyampe juga ya. Iya, saya melihat banyak distorsi komunikasi. Artinya kadang ada yang berkurang, kadang ada yang nambah gitu kan. Ada lebih-lebih. Iya. Terus masyarakat, ya di sini saya nggak bisa menyalahkan masyarakat karena kadang-kadang mereka itu cuma minta ditemenin, dikasih tahu gitu, didampingin gitu kan. Karena yang paling kuat kan sebenarnya di pemerintah kan powerful banget ya pemerintah itu, karena dia yang bikin kebijakan dan lain-lain. Apa saja bisa. Iya, lalu kayak penegakan hukum juga nggak kayak nggak semestinya lah pokoknya gitu. Kadang gregetan aku ngelihatnya gitu. Karena 4 tahun terakhir kan saya memang tinggal di Aceh dan Sumatera Utara gitu kan, Prof. Jadi saya ngeliat, ya selama saya bikin buku-buku ini kan saya ngeliat gitu kan, Prof. Aduh, kadang gitu. Nah makanya saya sangat berharap, tapi kok saya sulit untuk optimis gitu kan. Sebenarnya ini semua bisa ditata sih, Prof. Cuma itu tadi, ego, untuk menyelesaikan egonya aja itu PR juga gitu loh. Luar biasa itu. Menyamakan ego, membuat kita itu satu sama. Iya, satu gerakan sama. Yang sama. Iya, seirama lah gitu kan. Itu setengah mati kayaknya, susah gitu. Kawan-kawan, ini suatu pernyataan yang sangat jujur ya dari seorang Regina Rere, saya panggilnya, dan semua kawan-kawan panggil Rere itu. Itu bahwa seorang egoisme ya, Re ya. Apakah individu, kelompok, bahkan tadi pengkotak-kotakan government, LK, lembaga, dan apa namanya, institusi. Iya. Jadi kalau ini sudah beres tuh, saya sepakat dengan Rere, semuanya insya Allah akan mudah gitu kan gitu ya. Re, jangan optimis, jangan pesimis. Harus optimis ya, Re ya. Saya 75 tahun masih optimis, Re. Iya. Makanya saya tetap berharap, tapi melihat fakta di lapangan itu, realitinya. Iya. Saya melihat masih, wah kalau kayak gini terus susah nih dalam hati saya ya. Karena kayak satu pemerintah aja kadang
bisa beda suara, bisa beda pendapat, nggak satu suara gitu. Itu satu gedung itu. Belum lagi yang beda kantor, belum yang antar NGO gitu. Jadi kayak faktanya saya melihat, wah kok gimana nih kalau kayak gini terus gitu kan. Walaupun ya kita tetap harus mempercayai ini bisa gitu. Cuma kok ya gitu. Masalahnya ada ya. Jadi saya tadi tertarik, Rere juga masuk ke masyarakat pedalaman. Suku-suku adat. Tentunya di situ soal kejujuran. Soal-soal yang kalau bahasa Jawanya bloko suko, kalau tidak ada kepentingan pribadi dan sebagainya, ego itu nggak ada lagi tuh. Saya lihat Mentawai suku tribe di pedalaman Sumatera juga seperti Kalimantan sama Papua juga sama. Jadi ada hope lah gitu ini. Jadi Rara gimana pengalamannya dengan kawan-kawan suku tradisional? Saya menarik tuh ketika saya ke Mentawai itu ya, Prof. Jadi mereka ketika masuk ke hutan, mereka selalu bawa bibit. Pasti. Makanya saya, wah keren banget ya, mereka terpikir gitu loh. Jadi mereka bilang, ada yang diambil, harus ada yang kita kasih juga, dia bilang gitu, biar nggak habis. Jadi mereka ketika masuk, entah itu kepentingannya mau berburu atau mau ngambil kayu atau ngambil sesuatu lah ya. Mereka tuh bawa bibit tanaman gitu, bibit pohon gitu kan. Jadi mereka tanam gitu. Terus aku ngelihatnya, wow gitu, sedekat ini hubungan kalian sama hutan ya gitu kan. Dan beberapa suku lain juga saya lihat kedekatannya itu berbeda. Betul-betul dari hati. Makanya memang banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ kan. Bagaimana mereka memperlakukan hutan dan isinya gitu, tidak serakah. Terus ngambil segini ya, taruh lagi segini gitu kan. Secukupnya lah, kayak kita ngambil di ngambil di kulkas gitu ya. Secukupnya, ngambil seperlunya gitu. Jadi nggak semua diambil, dirangsak gitu loh. Tetapi juga kadang-kadang kita khawatir ya, kalau kita melihat suku Mentawai. Karena banyak pendatang yang baru. Itu ya pendatang. Memberikan sesuatu pelajaran, misalnya dikasihlah barang-barang yang dari luar itu, sehingga dia mempelajari juga arloji, handphone, barangkali kan gitu kan. Nah ini menurut saya gimana itu? Di suku Talang Mama itu juga udah banyak masuk ke handphone segala macam gitu kan. Kadang-kadang saya bingung juga nih mikir, maksudnya kita nggak bisa juga melarang informasi atau teknologi masuk ke mereka. Kan seolah-olah nggak fair. Kalian di kota boleh main teknologi, kok kita nggak boleh gitu kan. Kan mereka mungkin juga perlu update gitu. Tapi mungkin ada nilai-nilai yang harus mereka pertahankan, yang jangan sampai terbeli oleh kemodernan teknologi ya. Jadi justru nilai-nilai itu yang harus dipertahankan. Jadi mau masuk apapun, mereka nggak goyah gitu loh. Nah, bagaimana tuh caranya untuk mempertahankan itu nggak luntur? Karena saya lihat ada beberapa kearifan lokal yang itu luntur karena nggak tertulis, Prof. Betul. Persis. Dan sesuatu yang nggak tertulis itu akan hilang dan dilupakan. Karena dia norma ya. Iya. Norma itu dari omongan ke omongan ya kan. Betul. Tapi akhirnya saya melihat betapa pentingnya menuliskan sesuatu. Karena ketika dia tidak tertulis, dia terkikis dan hilang gitu. Nah, kebanyakan kearifan-kearifan lokal di pelosok-pelosok gitu, Prof, di Aceh misalnya atau di mana, itu banyak yang hilang, banyak yang lupa karena nggak ada jejaknya gitu kan. Apalagi udah ada godaan handphone dan lain-lain gitu. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang, misalnya saya tanya, kalian tahu nggak ini? Wah, pernah dengar sih tapi nggak mereka lakukan misalnya gitu. Ya kayak gitulah. Mungkin saya pikir kita nggak bisa melarang teknologi itu masuk, tapi atau modern itu masuk, tapi ada nilai-nilai harus mereka pertahankan dengan kuat gitu, sehingga nggak luntur tradisinya ya. Jadi saya pikir ya kita harus ke sana pemikirannya. Jadi contoh misalnya mungkin Rere juga harus kapan-kapan bisa masuk ke suku Baduy. Karena ada suku yang disebut dengan suku putih itu betul-betul dia mempertahankan alam. Kalau yang salah keluarkan menjadi wilayah kedua gitu. Jadi memang betul-betul di sana radio nggak boleh masuk, nggak boleh memang.
kita masuk aja nggak boleh bawa handphone gitu. Jadi artinya bahwa suku Baduy, saya yakin juga yang lain ada gitu kan, gitu, seperti itu ya. Re, ada kekhawatiran sekarang. Ini saya akan mencoba nih satu sesi lagi dengan Re tentang kekhawatiran kita semua, bangsa-bangsa di dunia, tentang adanya perubahan iklim. Jadi artinya tadi ada orangutan, ada badak, ada gajah dan sebagainya. Tentunya mau nggak mau harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi perubahan potensi air, potensi pakan dan sebagainya. Gimana itu ke depannya kira-kira, optimiskah Re dengan situasi itu? Aduh, aku tuh gimana ya, sama seperti tadi saya bilang, kita memang harus beradaptasi sih, Prof. Dengan situasi, dengan perubahan, karena perubahan itu pasti ya. Terus, tapi bagaimana kita juga harus berpikir nih, gitu kan? Bagaimana kita cara untuk tidak hanya beradaptasi, tapi kita nggak terganggu gitu. Jadi, ya itulah mungkin fungsi ilmu pengetahuan ya, teknologi gitu. Jadi bagaimana kita tetap beradaptasi, tapi kita nggak rusak, kita nggak terganggu lah gitu kan. Apa namanya, dan info-info atau pengetahuan soal apa namanya iklim, tentang segala sesuatu yang ada di bumi itu memang kayak harus serius sih, Prof gitu. Jadi ini menjadi PR bersama gitu loh. Tidak hanya ya maksudnya jangan sampai mikir tuh cuma pemerintah doang atau akademisi doang gitu loh. Kayak itu kan udah mikir. Jadi bagaimana kita menanamkan bersama-sama. Iya, ini PR bareng, kita ngatasin bareng gitu kan. Kita cari solusinya bersama gitu. Karena yang merasakan nanti kan kita semua dampaknya gitu. Ya seperti itu sih. Negara kita kaya raya lah ya. Sangat. Udah dikorupsi berkali-kali aja nggak habis-habis. Kaya raya. Iya. Saya kalau ngelihat kalau ke desa-desa itu, mereka mungkin nggak gajian berbulan-bulan, mungkin mereka bisa makan gitu loh. Gila. Misalnya mereka ikan tinggal ngambil, terus ngambil sesuatu dari hutan, dari kebun gitu, tanahnya subur. Pisang tinggal ngambil. Iya. Kelapa tinggal ngambil. Makanya saya pikir apa namanya, kita tuh luar biasa. Luar biasa kaya. Gila sih Indonesia. Baik Re, ada pesan-pesan kepada kawan-kawan, pasti akan mendengarkan podcast kita ya. Apa ya, buat apa nih, anak muda? Mau anak muda, mau anak iya. Saya rasa tidak ada batas usia untuk melakukan sesuatu yang baik ya. Jadi apa namanya, apalagi sesuatu yang baik itu berdampak luas gitu. Jadi saya rasa udah saatnya kita itu kolaborasi. Kerjasama. Udah nggak ada waktunya untuk saling menyalahkan gitu. Ini salah siapa, ini salah siapa. Kita fokus sama masalah dan solusinya apa gitu loh. Misalnya kita soal wildlife terutama, soal konservasi, soal satwa liar. Udah nggak usah habisin waktu untuk nunjuk-nunjuk siapa yang salah, tapi mau nggak kita duduk bareng nih, cari solusinya apa gitu loh. Fokus ke permasalahannya gitu kan. Lalu kita berbuat baik bersama demi ya kita semua lah, demi alam dan manusianya juga gitu. Baik Re, terima kasih kawan-kawan sekalian. Suara Regina, suara Rere, suara kaum milenial muda dengan berbagai macam cara. Lalu Rere melakukan, yes, we are do it now. Nggak nanti sekarang. Jadi Rere terima kasih ini atas kehadirannya. Mohon maaf kalau kurang-kurang ya, dan menggerakkan saya dari pikiran, hati, tangan bergerak sehingga bangga. Yang keluar saya bangga. Dan sejak saya ketemu sama Rere, terbangkit dalam pikiran saya bahwa sana, insya Allah kita bisa ketemu sama Rere. Amin, insya Dan Allah. hari ini kita ketemu, dan saya pikir bukan pertemuan terakhir ya. Masih banyak agenda saya untuk bisa ketemu lagi dengan Rere dengan subjek yang lain.
Siap, Prof. Terima kasih Rere. Sama-sama, Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.